Pemimpin dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV, berjumpa lagi dengan saya Hamzah Esyan dalam program acara Pemimpin dan Inspirasi. Seperti biasa pemirsa, saya akan berbincang bersama salah satu tokoh yang tentunya kita akan mengambil manfaat dan inspirasi yang telah beliau lakukan di masyarakat. Baik, langsung saja kita akan bersama Dr. Ferihana. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar, wabarakatuh. Dokter? Alhamdulillah, khair. Baik, Dokter, kita sebelumnya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk dapat berbincang-bincang. Mungkin nanti kita akan bertanya mengenai pengalaman-pengalaman dokter, baik dari sebagai seorang dokter dan juga sebagai itu dalam bidang-bidang sosial seperti itu, Dokter. Baik. Baik, Dokter, sebelumnya saat ini sedang sibuk apa, Dok? Untuk saat ini ya aktivitas saya seperti biasa ya, praktek di klinik, maksudnya di Rumah Sehat Muslim dan Duafa, praktek untuk di kecantikannya. Kemudian karena saya juga mengisi beberapa kajian di wilayah Jogja, ya, atau seminar-seminar, biasanya saya aktivitasnya ya seputar itu. Kalau pagi sebelum praktek saya buka ini, jadi saya punya madrasah kecil. Ya, mengajar dulu bahasa Arab. Baik, Dokter. Dokter, saya dengar bahwa saat ini Dokter Ferihana juga membuka klinik gratis untuk fakir miskin. Dapat dijelaskan mungkin, Dokter, kepada masyarakat mungkin, Dokter? Sebenarnya kalau untuk praktek saya umum ya, hanya namanya Rumah Sehat Muslim dan Duafa. Akan tetapi tidak hanya orang fakir saja yang hadir, jadi siapapun yang sakit boleh berobat di tempat praktek saya gitu. Hanya memang semakin kesini mungkin yang lebih banyak kalau di praktek umumnya adalah masyarakat yang memang ya dalam tanda kutip secara ekonomi. Ya, belum mampu. Seperti itu. Nah, Dokter, biasanya kan dokter atau profesi ada dokter umum atau di rumah sakit biasanya memberikan tarif sekian kepada fakir miskin, Dokter. Namun saya lihat di sini dokter hanya memberikan infak saja kepada mampunya berapa seperti itu. Kenapa demikian, Dok? Kan padahal saat ini obat-obat sudah mahal seperti itu, Dok. Ya, justru karena memang saat ini pengobatan semakin mahal ya, sedangkan masyarakat kita di Indonesia atau mungkin di lingkungan saya di Jogja itu banyak yang memang mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi tadi tidak mampu. Jadi ketika mereka sakit, jadi mereka ada beban tambahan lagi ya, beban tambahan biaya berobat. Nah, itu yang saya tidak inginkan. Nah, saya kan memang juga lahir dari keluarga yang dikatakan bukanlah orang kaya. Jadi saya bisa mengerti. Apalagi lingkungan di tempat saya atau di daerah pelosok di Jogja, itu banyak sekali yang memang apa ya, pekerjaannya serabutan atau bapak-bapak tukang beca gitu ya. Ketika sakit ya lebih baik menahan diri untuk berobat karena memang tidak ada biaya berobat. Saya sangat tidak menginginkan hal itu terjadi ya kepada saudara-saudara saya seperti itu. Jadi pemirsa negatif ini merupakan pelajaran begitu mulia sekali, bahwa memang ketika kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk masyarakat, kita bisa aplikasikan di sekitar daerah kita seperti itu. Ya. Baik, Dokter, ketika dokter membuka layanan kesehatan kepada masyarakat, ketika itu bagaimana respon masyarakat sekitarnya? Kalau masyarakat di daerah saya, karena dengan pakaian seperti ini ya, pada awalnya saya datang di kampung saya itu, saya praktek di rumah yang tua, rumah tua. Kemudian penampilan saya seperti ini ya. Dulu lebih ini lagi ya, saya hanya pakainya hitam-hitam ya gitu ya, biru tua gitu. Sehingga walaupun ada plang dokter, masyarakat ini beneran nggak praktek dokter gitu kan. Mereka curiga, tapi alhamdulillah saya berusaha mendekat ke masyarakat dengan mengikuti kegiatan mereka. Misalnya ada arisan ya saya ikut gitu ya, ada kegiatan ibu-ibu PKK ya ikut. Apa kegiatan di masyarakat saya ikut. Ya alhamdulillah
sekarang justru saya sama masyarakat cukup dekat. Dan juga berpartisipasi Ya, dalam kegiatan di dalamnya. masyarakat. Ini mungkin merupakan salah satu contoh buat masyarakat yang saat ini sudah memutuskan untuk menggunakan hijab yang syar'i sesuai dengan syariat Islam, mungkin dengan berbaur dengan masyarakat dan saling mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat mungkin juga akan diterima seperti itu, dokter ya. Betul. Nah, untuk mengedukasi masyarakat sendiri gimana cari ketika itu, dokter? Secara personal atau secara kemasyarakatan seperti Gitu. itu? Jadi kalau saya berprinsip namanya bahasanya kan dakwah ya. Untuk dakwah itu kan tidak bisa dengan bahasanya bilisan, maksudnya Bilisan, tegur ya, ngasih tahu kan bukan begitu. Jadi kita tunjukkan dulu ke masyarakat tuh bahwasanya ya kepribadian kita lah, bahasanya akhlak kita ke masyarakat, muamalah kita yang baik dulu. Mungkin dari itu ya mereka baru bertanya tentang agama. Jadi saya tidak pernah sih langsung berdakwah bilisan langsung ya, maksudnya bahasanya nahi mungkar gitu ya, enggak. Jadi memang lebih mengajak mereka untuk ya ini ngobrol ke tetangga, bertemu untuk pengobatan seperti itu. Mereka sudah personal menerima gitu. Ya. Alhamdulillah itu sudah cukup sementara itu. Nah, dengan banyaknya kegiatan Bu Dokter Ferihana, bagaimana suami mendukung Bu Dokter gitu? Ya alhamdulillah saya punya suami yang baik ya, cukup. Baik. Memang sebenarnya kalau dari sisi pasangan seorang dokter itu cukup berat ya, karena memang yang diutamakan kalau misalnya ada pasien darurat ya tentu bukan pasangannya tapi pasien. Gitu. Alhamdulillah punya suami yang cukup baik. Justru beliau yang support saya ya. Jadi kalau ada pengobatan di pelosok, beliau menemani. Nah, tapi kalau dekat-dekat kan insya Allah saya dengan tim sudah cukup. Tapi kalau untuk ke pelosok, alhamdulillah suami itu justru menemani kadang sampai malam itu, alhamdulillah. Terus kan peranan orang tua dalam membangun dokter, karakter building dokter bagaimana seperti itu? Dan membangun apa? Membantu dokter dalam bantu saya. Jadi justru memang yang pertama kali itu justru bapak dan ibu saya gitu. Jadi ketika saya lulus di kedokteran gitu kan, saya mengatakan kepada bapak ya, terutama bapak saya yang membiayai saya dengan susah payah kan, bapak saya orang yang tidak punya. Kan. Terus saya bilang, ayah, saya kalau nanti jadi dokter saya nggak mau bahasanya pasang tarif itu. Saya nggak mau jadi pegawai negeri, nggak mau pasang tarif. Masya Allah bapak saya justru yang mensupport dengan apa? Nah, sebentar. Jadi dengan gaji beliau itu justru yang membelikan obat-obatan pertama kali itu beliau. Jadi ketika Jadi ketika saya tidak memiliki uang untuk berbelanja obat, justru dari gaji beliau. Jadi yang dengan sukarela ya, gitu bapak saya. Insya Allah. Semoga tentunya bisa bisa membantu sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Dan ketika dokter memutuskan untuk tidak memasang tarif, apa yang memotivasi dokter untuk tidak memasang tarif waktu itu, dokter? Ya karena memang itu tadi seperti saya sampaikan, memang beban biaya berobat itu cukup besar, Mas. Saya pernah bekerja di Jabodetabek ya. Kalau pasien bayangkan ya, bagi saya kalau bapak ya pekerjaannya serabutan, ya bapak tukang becak. Mungkin saya sering menyebut profesi tertentu ya, karena memang itu paling pasien terbanyak saya. Kalau mereka datang harus dengan biaya 300.000 misalnya seperti itu saya kira nggak mungkin ya, karena mereka sehari-harinya pun nggak dapat uang segitu. Gitu. Jadi saya berharap ya kalau memang pasien itu mampu gitu kan, ya monggo ngisi berapa. Kalau nggak mampu ya nggak usah isi kota infak. Jadi saya tidak ingin kalau ada pasien, oh ini duit datang gitu. Saya berharap hati saya tidak terpikir seperti itu. Benar sekali. Baik, menarik sekali pemirsa Naga TV perbincangan kita bersama Dr. Ferihana. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapat ambil mungkin ke dalam keseharian kita. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pemimpin dan Inspirasi. Baik pemirsa Naga TV, kembali lagi di Pemimpin dan Inspirasi bersama Dr. Ferihana. Bu Dokter,
sebelumnya kita sudah bercerita banyak mengenai peranan Bu Dokter dalam membantu masyarakat mungkin ya yang kurang-kurang mampu dengan klinik gratis seperti itu, Dok ya. Dan saat ini kabarnya ada informasi bahwa saat ini selain Bu Dokter membuka praktek kesehatan umum, Bu Dokter juga membuka klinik kecantikan. Benarkah seperti itu? Ya, ya, saya membuka klinik kecantikan, betul. Jadi namanya Dokter Muslimah Beauty Clinic. Ya. Di tahun 2013 lah, 2000 ya. Setelah itu, ketika masa-masa sulit ya, saya berdoa sama Allah gitu. Jadi saya udah nggak punya duit lah bahasanya di kota infak gitu. Kalau ada orang itu memang mampu tapi ngisinya tuh Rp1.000 kadang 2.000 gitu. Ibu saya yang kadang melihat gitu ya. Terus dari situ memang bahasanya untuk muter obat lagi tuh ya bapak terus gitu kan. Saya ya Allah gitu. Saya masih ingat saya di satu pojok klinik itu saya berdoa. Ya Allah saya mohon untuk diberikan apa ya bahasanya rezeki yang cukup ya untuk menutup operasional klinik itu, menutup operasional rumah sehat Muslim dan Duafa. Alhamdulillah gitu. Ini baru tahun kedua ya, Dokter Muslimah Beauty Clinic ini. Cukup ya, masya Allah. Dan saya terima kasih kepada para ustadz juga yang istri-istrinya dipercayakan ke kami gitu, masya Allah. Alhamdulillah. Nah, apa yang membuat dokter mungkin ketika itu termotivasi untuk membuka klinik kecantikan? Ya. Apakah dokter sebelumnya sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan klinik kecantikan atau sudah membuka praktek klinik kecantikan mungkin seperti itu? Saya tahun itu ketika saya memang habis kesulitan itu tahun 2013 saya bekerja di sebuah estetik klinik ya, milik orang Nasrani, Chinese ya, etnis Tionghoa. Saya di sana selama hampir bahasanya 2-3 tahun ya. 2-3 tahun. Jadi itulah pertama kali saya terjun. Padahal sebenarnya kalau dari sisi orang melihat penampilan saya, wah nggak mungkin ya gitu terjun di kecantikan. Tapi Allah lah yang membuat ya seperti mentakdirkan saya terjun di sini dan mudah-mudahan ya apa yang saya lakukan bermanfaat lah untuk muslimah. Amin ya. Selain membuka klinik kecantikan, kabarnya Bu Dokter Ferihana juga membuka praktek pengobatan bekam dan ruqyah. Oh iya. Benar saya juga? Iya betul. Jadi justru sebelum saya jadi dokter tadi tahun 2003, saya justru sudah terjun di bekam ruqyah itu. Bahkan pada waktu itu masih jarang ya bekam ruqyah, masih tidak sebegitu seperti sekarang. Sebelum jadi dokter memang lebih itu, saya lebih banyak menekankan di bekamnya, di ruqyahnya gitu. Itu mulai itu 2003. Kenapa tertarik untuk membuka bekam dan ruqyah kok? Kalau tahun 2003 sendiri ya karena memang saya belajar, hanya karena itu aja sih. Tapi semakin kesini karena justru pasien terbanyak saya itu malah memang ujung-ujungnya harus ini, arah-arahnya untuk ke sana ya, memang arahnya untuk di bekam, untuk di ruqyah. Banyak yang mungkin kalau ke dokter spesialis jiwa mereka dikatakan wah ini gangguan apa ya, depresi dan segala macam ya. Tetapi kalau untuk di saya mereka datang tentunya saya arahkan kepada permasalahannya ke tazkiyatun nafs ya. Nah itu memang butuh, kalau memang ada gangguan jinnya ya kita ajarkan untuk meruqyah sendiri. Jadi saya tidak bekam ruqyah center Dokter Hana itu bukan kok di situ langsung datang bekam ruqyah, tidak. Saya mengajarkan mereka untuk ya perbaikan diri ya, perbaikan diri sendiri terlebih dahulu ya, untuk meruqyah diri sendiri. Hanya itu sebagai pengumuman aja biar mereka ngerti di mana cari tempat. Jadi tidak mesti ketika datang ke sana langsung dibekam atau langsung diruqyah, terlebih dahulu ditanyakan dulu apa yang mungkin bisa dilakukan sendiri seperti itu katanya. Jadi diagnosa dulu Mas. Jadi kalau memang dia butuhnya ke medis ya arahnya ke medis. Butuhnya ke herbal ya kita herbal, atau butuhnya ke bekam ya kita bekam. Saya juga untuk tradisional Chinese medicine misalnya butuhnya di akupuntur ya di akupuntur. Jadi kita lihat dulu ini kasusnya butuhnya ke arah mana seperti itu. Nah, Dok, kalau yang paling banyak nih yang mengunjungi Dokter Ferihana atau ke kliniknya itu dari kalangan apa juga? Apa di kalangan miskin atau ada juga di kalangan orang yang mampu seperti itu?
sebenarnya beragam ya, baik Rumah Sehat Muslim dan Du'afa maupun klinik kecantikan itu beragam. Ya kalau namanya Rumah Sehat Muslim dan Du'afa memang mungkin paling banyak memang menengah ke bawah Menengah ya. ke bawah. Tapi kalau di klinik kecantikan sendiri, saya membagi 3 segmen lah bahasanya. 3 segmen. Jadi ada yang memang untuk ya sebagian ikhwan kan memang belum mampu ya untuk membiayai istrinya di kecantikan yang mahal ya. Saya bikin yang di bawah 50.000 pun ada. Kemudian yang menengah itu ada ya sekitar 75, 100, 150 ya gitu. Tapi ada juga yang memang kalangan bahasanya VIP ya. Jadi dari harga 400.000 ke atas sampai 1 juta, 2 juta ada sekali tindakan. Jadi kalau memang dia mampunya di paling bawah ya di harga 50.000 ya bisa, Dok ya. Kita bantu juga dari Dr. Ferihana Dok ya. Nah Dok, dokter kan juga sebagai dokter dan juga sebagai guru mungkin juga dokter ya. Bagaimana cara dokter untuk mengedukasi masyarakat yang berobat ke dokter untuk betapa pentingnya hidup sehat seperti itu dokter? Saya lebih menekankan lebih ke ini ya. Jadi cara hidup sehat ya ala Rasulullah ya. Jadi bahasanya ala Nabi lah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW memang sudah mengajarkan dari hadis-hadis yang ada gitu kan untuk menjaga kesehatan. Baik masalah di sini kesehatannya baik karena jasmani ataupun karena ruhaninya atau karena memang misalnya tadi ada gangguan jin, sihir maupun lainnya sudah sebenarnya Nabi sudah cukup ya memberikan apanya ya bahasanya antisipasi supaya sakit itu tidak terjadi dan juga ada bagaimana mengobatinya ya. Saya lebih mengarahkan kalau untuk menjaga kesehatan memang ke apa ya kembali ke Tibun Nabawi lebih ke arah bahasanya ya Tibun Nabawi lebih ke arah situ. Bukan maksudnya ke arah-arah kimia seperti itu bukan ya? Jadi jarang ya saya menggunakan obat itu sesuai kebutuhan pasiennya. Arahnya kemana nih? Kalau memang dia butuhnya pada obat medis kan memang ada darurat itu ya harus dengan medis, nggak mungkin darurat kita kasih herbal misalnya. Untuk yang cepat tindakan cepat ya maka kita dengan tindakan medis ya sesuai kebutuhan aja. Baik, dokter ada informasi juga bahwa selain dokter praktik di klinik, dokter juga seringkali mengunjungi daerah-daerah yang mungkin di situ tidak tersentuh dari segi kesehatan atau puskesmas atau rumah sakit seperti itu. Benar sekali. Sebenarnya kalau tersentuh sih tersentuh ya, hanya jauh aksesnya. Jadi saya ada beberapa teman ya, ada tim juga yang kadang ada organisasi, ada yang mengajak saya, ya kadang sendiri gitu. Kadang memang di daerah Jogja itu pelosok-pelosoknya memang harus didatangin ya, berkilo-kilo, mobil pun sampai memang nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Ya, jadi kita berarti cukup jauh seperti itu. Medannya. Jadi kami kadang bawa 2 mobil. Nanti mobil pertama udah berhenti tengah jalan, mobil kedua masih 2 kilo lagi jalannya. Kadang seperti itu. Memang aksesnya yang sulit, bukan nggak ada, hanya sulit aja sih. Sulit aksesnya. Nah, jadi kalau kita sering ke tempat seperti itu sebenarnya lebih bermanfaat. Kalau di kota-kota kan sudah banyak aksesnya ya. Hanya mahal. Benar sekali. Nah, dokter, mungkin bisa memberikan motivasi kepada dokter-dokter di luar sana agar bisa lebih tergerak untuk bisa membantu orang-orang fakir miskin, dokter. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dokter sebelumnya seperti itu. Saya sebenarnya begini ya, saya teman-teman sejawat itu banyak ya, hanya saja mungkin saya tidak ingin memberi kesan bahwasanya hanya saya yang melakukan tindakan ini, tidak. Insya Allah teman-teman saya walaupun mereka di rumah sakit mereka juga melakukan ini, walaupun mungkin mereka tidak disorot ya. Insya Allah sebenarnya banyak teman-teman saya yang alhamdulillah mereka menyisihkan ya banyak dari waktu mereka ya. Para dokter itu kan kalau untuk spesialis gawat darurat yang saya bedah ya gitu kan, anestesi, bius itu mereka betul-betul menyisihkan waktunya. Itu kan sebenarnya adalah bukti mereka menolong ya. Dan sisi keuangan juga saya juga banyak melihat teman-teman saya pun terjun, hanya memang bentuknya berbeda. Kalau ini kan karena idealisme saya ya gitu.
Jadi bukan berarti mereka tidak membantu, insya Allah. Baik, insya Allah mungkin pemirsa Naga TV tentunya juga yang menyajikan tayangan ini juga tergerak untuk bisa membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Gitu, ya. Baik pemirsa Naga TV, kita masih ada satu segmen lagi tentunya, dan kemana-mana tetap di Pemimpin dan Inspirasi. Baik pemirsa Naga TV, kembali lagi di Pemimpin Inspirasi bersama Dr. Ferihana. Dokter, selain tadi dokter juga membuat praktik-praktik dalam dunia kesehatan, baik dari klinik kecantikan dan juga untuk orang miskin, dokter juga saya lihat sering kali ada di dalam campaign di media sosial atau secara on air di berbagai media, itu terlibat dalam kampanye hijab bagi wanita muslimah. Benar sekali ya? Yeah. Nah, itu apa sih dokter yang memotivasi dokter Ferihana untuk mengkampanyekan betapa pentingnya berbusana syariah sesuai dengan syariat Islam? Jadi kalau masalah hijab ya, masalah jilbab yang syar'i, sebenarnya ayatnya itu adalah hadiah. Hadiah. Ya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimah. Jadi sebagai penghormatan. Sebenarnya seperti itu. Cuman kan masyarakat itu masih belum memahami gitu ya. Nah, selama ini kan kadang dakwahnya kadang bahasanya keras gitu ya. Maka saya seringkali diundang untuk ke semua kalangan. Kadang begitu. Jadi mengajak dan merangkul, menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, sehingga mereka yang belum berjilbab itu tidak merasa kita tuding atau kita celah gitu ya. Sebenarnya arah saya tuh hanya seperti itu. Jadi yang yang lebih saya dakwah itu orang-orang yang memang belum berjilbab ya. Semoga dengan kita rangkul tuh mereka betul-betul ya, walaupun masih pakaiannya masih belum seperti kita ya, masih berubah pelan-pelan ya, itu nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah, insya Allah nanti kedepannya mereka jadi lebih baik. Lebih baik, benar sekali. Memang untuk berdakwah memang bisa di semua kalangan seperti itu, dokter ya. Bagaimana respon masyarakat mengenai kampanye hijab tersebut, dokter? Ya. Alhamdulillah cukup bagus. Jadi kadang kan saya waktu yang paling besar tuh mungkin eventnya adalah waktu Jogja berhijab ya. Itu banyak sekali yang kontak gitu ya, kadang meminta tolong. Mungkin memang mereka tuh tidak mampu. Kita bilang ayo kamu berjilbab, tapi mereka tidak mampu secara keuangan untuk membeli jilbab lah. Itu banyak yang alhamdulillah datang atau kontak saya gitu. Jadi mereka sebenarnya ingin, hanya cara kita merangkul harus tepat. Kemudian juga kita memberikan memberi lah ya. Jangan cuma nyuruh tapi kita nggak memberi wadahnya, nggak memberi misalnya pakaiannya seperti itu. Alhamdulillah cukup bagus. Dari yang ada juga yang belajar ke madrasah dari pakai celana dulu gitu kan. Terus kemudian pelan-pelan mereka berjilbab syar'i. Alhamdulillah. Nah, menurut dokter seberapa penting sih busana syar'i yang sesuai dengan syariat bagi wanita muslimah itu, dokter? Ya penting sekali ya, karena memang dia untuk menjaga ya. Allah ciptakan syariat itu kan untuk kemaslahatan kita, untuk menjauhkan kita dari madharat. Sebenarnya memang kalau kita memahami gitu ya, sebenarnya itu sangat itu kan bentuk pemuliaan Allah terhadap kita bagi yang memahami. Sebenarnya sangat penting sekali. Dan orang-orang yang mengenakan hijab ini kan akan terjaga. Untuk menjaga wanita muslimah juga dari pandangan seperti itu. Ya, baik itu maksudnya pandangan laki-laki maupun ketika dalam perkara hijab selalu saya sampaikan, hijab ini juga bermanfaat untuk melindungi bahasanya gangguan yang bentuknya fisik ya. Maksudnya baik itu sinar matahari, itu kan ada penjelasan di seminar ya. Sinar matahari yang memang dapat merusak kulit gitu. Ya, banyak lah ya. Betul, banyak sekali, namun tidak bisa dipaparkan keseluruhan di sini dokter ya. Nah, dokter, ada stigma negatif yang ada pada segelintir masyarakat yang mungkin saat ini belum mengetahui betapa pentingnya berbusana syar'i sesuai syariat. Bagaimana cara dokter untuk menjelaskan kepada masyarakat yang seperti ini gitu? Kalau pandangan masyarakat tentu tidak bisa kita patahkan dengan
bahasanya kita lawan dengan debat ya. Ya, masyarakat tuh hanya bisa bagaimana ya, melihat kita tuh dengan ini muamalah kita aja dulu. Kita sampaikan itu nanti. Jadi kita tunjukkan dulu bahwasanya dengan berjilbab syar'i itu tidak menghalangi kita dari aktivitas tidak ada. Gitu. Baik kita ketika di Madinah ya, mereka ya selalu saya cerita, biasanya dengan cerita kalau di Madinah itu perempuan bekerja itu dengan hitam-hitam pun mereka di tengah padang pasir ya kan, di pinggir jalan Madinah itu kan panas ya. Jadi apalagi di Indonesia ya, itu saya kira tidak ada masalah untuk berhijab. Tidak akan mengganggu aktivitas benar. Nah, dokter, kapan sih tepatnya Dokter Ferihana ini sudah memulai menggunakan hijab syar'i? Dan ada tips-tips nggak mungkin agar seorang bisa istiqomah dalam menggunakan hijab syar'i? Karena ada di fenomena di masyarakat, ada wanita-wanita yang mungkin sudah menggunakan hijab, terus ketika dia mungkin mengikuti PNS atau sudah terjun menjadi dokter, dia akhirnya lepas hijabnya karena tuntutan profesinya, seperti itu, dokter. Iya, betul. Jadi saya mulai menggunakan, jadi sejak kecil saya berkerudung lah, bahasanya kerudung-kerudung pada umumnya. Alhamdulillah ibu saya mengajarkan seperti itu sejak kecil. Kemudian saya masuk di kedokteran itu masih seadanya. Tapi kemudian ya 2001 ya. 2001. Saya 2001 sudah berpakaian besar, kemudian bercadar. Ya ini sudah ya dari tahun itulah. Kemudian kalau saya ditanya ya sekian lama bagaimana istiqomah begitu ya. Saya kira untuk memikirkan istiqomah itu satu kalau menurut saya. Ingat mati. Nah, kalau saya cuma itu. Kalau ditanya tentang istiqomah ya ingat mati. Jadi kalau mati kan kita keluar dari ruangan ini ya. Saya sama antum di situ kepleset meninggal ya. Ada petir atau gedung ini ambruk ya, kita kan juga mungkin mati. Jadi kalau kita ingat mati, saya pikir semua saja pasti akan melakukan ketaatan pada Allah. Adapun kalau mereka kemudian takut ya dengan hijabnya, itu sering jadi pertanyaan di seminar-seminar, apakah cadar tidak menghalangi gitu. Justru saya malah sempat menjadi bahasanya ya, di sebuah klinik estetik itu sempat dinobatkan sebagai dokter, the best dokter gitu, dokter terbaik pada tahun 2014. Sedangkan saya kan nggak, sebagai dokter kecantikan saya nggak minor gitu ya, tidak membuka hijab gitu. Jadi saya kira tidak mungkin ya, Allah itu tidak akan membuat kita ini jadi terhalangi dari banyak kebaikan, tidak menghalangi dari kesuksesan ya. Seorang muslimah bisa jaya, bisa sukses, bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya dengan hijabnya. Hanya pasti akan ada halangan. Nah, halangan itu kan ujian buat kita. Gimana kita menyikapi ujian itu? Jangan kalau kita langsung mundur lah, ya disitulah letak kelemahan iman kita. Saya kira bisa ya, pegawai apapun ya, kita bisa lah. Misalnya nggak boleh berjilbab ya, kita bilang sama pemimpinnya gitu ya, kita sampaikan bahwa hijab ini kan wajib seperti itu. Seandainya tidak bisa ya tetap harus keluar dia, karena iman itu kan lebih penting ya dari segala-galanya. Dan insya Allah kalau kita bertakwa ya atau menjalankan syariat Allah, kita akan diberikan kemudahan. Lebih mudah. Nah, hanya saja di awal memang pasti kita diuji. Ada ujian. Dokter Ferihana, saya juga mendengar bahwa selain menjadi dokter, aktivis sosial, dokter juga menjadi guru bahasa Arab. Benarkah seperti itu, dokter? Ya, guru bahasa Arab tapi kecil-kecilan ya. Saya mendirikan madrasah kecil, namanya Madrasah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Ya. Jadi ini hanya madrasah kecil ya, bukan saya seorang ustazah, bukan. Hanya apa yang sudah saya dapatkan ya. Saya juga ingin ya mendapatkan apa ya ilmu saya bermanfaat ya. Jadi saya sampaikan apa yang saya bisa. Jadi hanya kelas-kelas kecil saja. Untuk kan banyak ya para muslimah ini sulit mendapatkan guru perempuan. Nah, dalam bahasa Arab. Jadi saya membuka ini madrasah. Jadi kadang ini juga jarak jauh dari Kalimantan gitu. Ada dari Beijing gitu. Ya hanya untuk kajian kecil-kecil saja. Baik, pemirsa Nika TV, kita masih akan berbincang-bincang lagi di segmen terakhir. Tentunya pastikan Anda jangan mengubah channel TV Anda dan tetap di Pemimpin dan Inspirasi. Baik, pemirsa Nika TV, masih di Pemimpin dan Inspirasi, dan kali ini saya masih bersama Dokter Ferihana. Dokter, tadi
dokter banyak sekali dari segi kegiatan sosial maupun dari segi kegiatan kedokteran dan juga dalam dunia pendidikan. Nah dokter, menurut dokter seberapa besar peranan agama untuk agar kita bisa membangun karakter kita seperti itu dokter? Jadi justru yang paling penting, yang paling utama itu kan memang perkara agama ya. Saya masih ingat betul ya. Jadi didikan ibu saya itu yang paling kuat ya pada diri saya. Jadi dari kecil saya SD, masih SD itu mas. Ibu saya tuh nggak pernah ngasih hadiah baju, selalu hadiahnya buku. Kadang bukunya berat-berat ya. Saya pernah dikasih waktu masih SD itu namanya Juru Dakwah Muslimah. Gitu. Saya masih ingat betul. Itulah buku yang apa ya, buku-buku agama. Jadi sampai masalah istighfar, masalah agama itu ibu saya hadiahnya selalu buku. Jadi saya memang pecinta buku itu karena ibu saya. Ibu saya memang Masya Allah ya, memiliki cita-cita yang tinggi dokter ya. Ya jadi mungkin karena saya anak satu ya, jadi saya tidak dimanja dengan harta gitu. Saya cukup dengan buku lah. Menarik sekali dokter. Ya, Masya Allah. Nah. Penting sekali kalau untuk masalah ilmu agama itu untuk kita ya sehari-hari, karena dia benteng lah bahasanya. Karena agama itu kan bahasanya arahnya kepada ketakwaan ya. Kalau kita sudah bertakwa, maka apapun lah, mau jadi kaya, mau jadi miskin, mau jadi dokter ya kan, mau jadi ustadz, ustazah, apapun ya harus bertakwa. Jadi bukan tujuannya itu bukan dokter, bukan tujuan ya. Ustadz, ustazah bukan tujuan, tapi bagaimana seseorang itu bisa bertakwa, itu yang paling utama. Maka itu kan dari agama. Ya jadi bukan masalah banyaknya ilmu gitu kan, bertakwa itu kan perkara hati ya kan. Penting sekali kalau agama. Menarik sekali dokter, mengenai memang betapa pentingnya takwa adalah dihadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari dokter. Ya. Nah dokter, Dokter Ferihana dalam menjalankan semua ini pasti banyak halangan dan rintangan. Nah dokter, rintangan terbesar yang dokter alami selama menjalankan kegiatan-kegiatan ini yang masih diingat dokter itu apa dokter? Rintangan terbesar bagi saya itu justru dari mohon maaf ya, dari kalangan saudara saya sendiri ya, dalam artian sesama ahlus sunnah. Dalam artian sebenarnya ini mungkin perkara hati, mungkin saya hanya mengatakan mungkin. Terkadang ada hal-hal yang sebenarnya harus kita toleransi tapi tidak ditoleransi. Ada kadang permasalahan kesalahpahaman dibesar-besarkan misalnya. Itu yang kadang fitnah-fitnah seperti itu yang cukup tuduhan itu menyakitkan, ya seperti bagaimana suami saya sampaikan di media, yang membuat saya menjadi sampai pada titik nol tuh ucapan mereka yang sangat pedih ya, menusuk saya gitu tuh sangat sakit. Ya, itu memang apa ya? Betul ya, Masya Allah, tuduhan itu memang sangat mengerikan sekali. Dan memang membuat saya rasanya kadang sudahlah, saya tutup aja semua praktek, saya cuma mau di rumah jadi ibu rumah tangga. Saya tidak mau melanjutkan madrasah saya. Itu saya sering mengucap seperti itu. Terkadang ya, kalau sudah ucapan-ucapan yang saya dengar itu menyakitkan hati, karena memang saya tidak melakukannya begitu. Nah ini pun yang menjadi saya lebih banyak berdakwahnya itu di sini. Saya selalu tekankan dimanapun bahwasanya hati-hatilah perkara lisan. Satu dosa kita kepada sesama muslim itu lebih berat daripada 1000 dosa kita sama Allah. Kalau kita mau dosa apapun, Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah tuh mengampuni semua dosa. Hatta dosa syirik kalau kita bertobat Allah langsung ampuni gitu kan. Tetapi kalau dosa sama muslim satu saja, maka itu harus membuat orang itu ridho. Nah ini yang memang perkara yang sangat saya tekankan pada diri saya, bahwasanya memang walaupun mungkin ya kadangkala halangan itu dari saudara seiman saya gitu ya, maksudnya sama ahlus sunnah, saya mendoakan ya, saya berdoa kepada Allah semoga kita semua menjadi umat yang satu ya, bahwasanya saya mencintai mereka karena Allah, dan insya Allah saya memaafkan dan semoga Allah mengampuni kita semua. Mungkin juga harus tabayun kepada dokter agar mungkin masanya lebih clear seperti itu dokter ya. Nah dokter, begitu banyaknya kegiatan-kegiatan Bu Dokter Ferihana di keseharian, bagaimana cara dokter membagi waktu antara kegiatan dokter di luar dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga? Jadi kalau
perempuan kan memang bahasanya bekerja itu ya di dapur ya. Jadi ya tetap sebelum kita beraktivitas ya kita lihat bahasanya gini, sebelum kita melakukan aktivitas di luar ya di rumah itu sudah selesai. Kalau wanita yang mampu ya tentu mungkin mereka memiliki khadimat ya bahasanya. Tapi kalau yang tidak mampu ya tentu semua harus dia kerjakan sendiri sebelum dia beraktivitas di luar. Ya kalau sudah punya suami ya ridhonya suami. Izin sama ridhonya suami itu yang paling utama. Ya, alhamdulillah kalau saya pribadi ya cukup ini ya, suami saya cukup mengerti ya. Justru yang mensupport adalah beliau. Jadi tapi tidak sama tentunya, tidak sama antara saya dengan muslimah yang lain. Jadi kadangkala saya jadikan, saya pengen seperti dokter, suami saya nggak boleh, sudah niatnya itu sudah dapat pahala gitu. Jadi tidak harus beraktivitas itu kan di luar, karena tidak semua orang itu punya, sama Allah memang sudah ibaratnya diplotkan sendiri-sendiri ya, seperti itu. Nah, harapan ke dokter dari Dokter Ferihana tentunya mengenai kesehatan masyarakat seperti apa, dokter? Saya itu sangat berharap saya sedang berpikir, sedang mengajak sih, bahasanya mengajak. Saya pingin Indonesia tuh punya rumah sehat ya, bahasanya rumah sehat muslim dan duafa gitu. Sebagaimana kalau di Saudi hal seperti itu biasa ya. Kita saling ta'awun, saling mengeluarkan uang bersama-sama gitu. Di Indonesia kan belum. Jadi saya berharap semua kalangan bahasanya yayasan apapun gitu ya itu bisa bersatu memiliki satu rumah sehat muslim duafa yang besar satu. Jadi tidak menonjolkan yayasan A, yayasan B tapi muslim. Benar-benar itu yang memang harapan saya kepada Allah. Ya semoga saya bisa mengajak lah, bukan merangkul, mohon maaf, mengajak semua pemimpin-pemimpin yayasan, organisasi itu bersatu tetapi dengan nama Islam. Ya semoga itu harapan saya tersebut Allah wujudkan karena memang banyak kaum duafa dari kalangan kaum muslim itu sangat banyak. Nah, mungkin juga pemirsa di rumah bisa mengaminkan dan juga berdoa agar mungkin keluarga-keluarga kita, yang keluarga-keluarga atau saudara-saudara kita mungkin yang masih belum mampu untuk berobat bisa terrealisasikan dengan lebih mudah, dokter ya, seperti itu. Nah, dokter, pesan Dokter Ferihana kepada pemirsa Niaga TV yang saat ini mungkin menyaksikan program acara kita, dokter. Ya, baik, kalau saya pribadi hanya bisa mengajak ya kepada Niaga TV untuk kita hendaknya menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan ketika kita terjun ke masyarakat harus kita tampakkan akhlak dan adab kita yang baik. Karena kita ini adalah duta dari Islam. Jadi setiap kita ya wajib menjadi duta yang baik dan beradab. Karena cerminan Islam itu ada pada diri kita. Kalau kita bermanfaat untuk kaum muslimin, bahkan untuk orang yang bukan muslim, maka mereka akan melihat, oh Islam itu baik, Islam itu indah. Jadi bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan kita. Seperti itu. Baik, Dokter Ferihana, sebelumnya terima kasih telah diberikan kesempatan untuk dapat berbincang-bincang, dan tentunya pemirsa Niaga TV di rumah bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari perbincangan kita hari ini, sehingga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Baik, saya Hamzah Ehsan dan segenap kru Niaga TV yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.